Haleluya. Karena besok kan tanggal 17, saudara. Ya. Beberapa kali jatuh 17 itu di hari Minggu. Seingat saya. Tapi waktu itu kita pernah menyanyikan lagu kebangsaan itu. Ya kan? Tapi menggantikan lagu kebangsaan itu, saudara, coba kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saya katakan haleluya 3 kali, kita sebut haleluya. Habis haleluya itu merdeka. 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Merdeka. Nah, kita buka kitab Galatia, saudara. Ya. Pembuktian kita sudah merdeka. Galatia yang kelima, saudara. Ayat yang pertama coba kita baca, ya. Kalau sudah ketemu, saya akan baca dengan suara saya, tapi saudara dengar dengan yakin dan percaya bahwasanya kita sudah merdeka dalam Tuhan, ya. Galatia 5 ayat 1 berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 2 ayat ini coba saya nangkap karena tidak salah momen yang akan kita peringati besok di seluruh Indonesia. Kita belajar 75 tahun Indonesia telah merdeka. Ditumpahkan darah, harta, ditumpahkan nyawa di sana, ditumpahkan harga diri untuk merebut sebuah kemerdekaan, karena sebelumnya Indonesia dijajah, diperbudak, diperhamba. Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Pelayanan Yesus di muka bumi dari semenjak dia dibaptis 3,5 tahun. Menurut pelajaran yang saya pelajari, nanti antikris di muka bumi akan melakukan begitu penganiayaan yang luar biasa selama 3,5 tahun. Jadi Indonesia dijajah. Bagaimana peristiwa waktu itu dari Sabang sampai Merauke, saudara? Bagaimana gejolak, bagaimana tekanan, bagaimana intimidasi. Jadi situasi, kondisi pada waktu itu memang seperti begitu, diperbudak. Semaunya mereka lakukan bertahun-tahun. Iya kan? Dengan bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia. Sudah waktunya, ya kan? Kalau kita pelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, bagaimana presiden pertama kita Soekarno untuk menyusun dan untuk menyatukan seluruh pola pikir dan seluruh perhatian mereka. Coret-coret tentang naskah kemerdekaan itu, bagaimana ingin dikumandangkan, diikrar, diproklamirkan. Itu nggak segampang, saudara. Memproklamirkan itu taruhan nyawa. Kalau tidak ada dukungan, tidak ada support, tidak ada dorongan dari beberapa kelompok pada waktu itu, bahkan dari beberapa bangsa, kalau tidak mendukung itu, tidak akan pernah disebut sah kemerdekaan itu. Saudara tahu negara mana yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Seingat saya itu ada negara dari Timur Tengah sana, kalau nggak salah Mesir, ya kan, mengakui Indonesia merdeka, sehingga diakui. Jadi kita harus lebih cinta akan bangsa ini.
Karena bangsa ini diperjuangkan dengan nyawa, dengan darah. Dan diproklamirkanlah itu 17 Agustus jam 10. Ya kan saudara? Direkam di radio dan ditayangkan, diperdengarkan. Karena tidak semua orang, tapi ketika didengar mulut ke mulut, dari suara ke suara, terdengarlah Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Artinya semua penjajah, semua yang ingin melakukan penjajahan di muka bumi, dengan lambat setelah terdengar dengungan kemerdekaan itu, mereka akan keluar. Yang walaupun mereka dari tahun ke tahun datang lagi agresi, ingin menggagalkan lagi. Tapi lihat bagaimana memperjuangkan. Kita hanya bermodalkan, ya kan? Kalau negara lain alat perang mereka begitu canggih, ya kan? Tapi Indonesia hanya bermodalkan sebuah kesatuan dan semangat dengan bambu runcing. Nah itu harus. Nah, Indonesia merdeka dari 75 tahun yang lalu sampai hari ini. Diisilah kemerdekaan itu dengan banyak hal. Dari Bapak Presiden kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai hari ini diisilah kemerdekaan itu. Nah itulah yang dikatakan tadi saudara di Galatia yang kelima ayatnya yang ke-13 itu, ya kan saudara? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya kan? Terus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah, haleluya, merdeka itu sama dengan hamba Allah, diperbudak sama dengan hamba dosa. Dua hal yang berbeda. Merdeka sama dengan hamba Allah, jadi kita diperhamba oleh kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes yang ke-14 saudara, Yohanes yang ke-14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Terus, bukan jalan kebenaran ya, akulah jalan. Jadi yang pertama aku jalan, terus dan kebenaran, terus dan hidup. Ada orang hidup belum tentu benar. Ada orang benar belum tentu ada di jalan. Tapi komplit Tuhan sebutkan tentang kemerdekaan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes yang ke-8 tadi, ayatnya yang ke-32 itu dikatakan akan mengetahui kebenaran. Siapa itu kebenaran itu, saudara? Siapa itu kebenaran itu? Yesus. Itu sebabnya kita menegakkan hukum kebenaran itu di dalam Yesus. Jadi hukum kita adalah hukum Kristus Yesus. Itu pertanda orang sudah merdeka. Nah, hukum perbudakan yang disebut adalah dosa
itu diperhamba dosa, diperbudak. Itu bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya. Saya merindukan kepada kita semua, mari kita hidup dalam kebenaran. Yohanes yang ke-8 ayat 36, ya kan? Apa dikatakan di sana? Jadi apabila anak itu, apa saudara? Terus? Kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Sekali merdeka. Merdeka. Ini semboyan hidup kita. Sekali percaya Yesus, apapun kondisi, tetap Yesus. Aku pegang Yesus. Karena Yesus sumber kemerdekaan itu. Karena Yesus telah memerdekakan saya. Karena darahnya sudah tercurah di bukit Golgota. Dia disalib. Karena Alkitab mengatakan, aku yang miskin, dia rela jadi miskin. Aku yang terkutuk, dia rela dikutuk, agar aku yang terkutuk menerima kemuliaan, menerima berkat. Itulah kemerdekaan itu. Tapi setelah kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, dari tekanan hidup, dari kutuk, kita dibebaskan dengan percaya sama Tuhan. Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang benar. Haleluya, saudara. Amen. Apa yang benar? Kalau saudara pelajari kitab Filipi yang keempat, ya saudara, Filipi yang keempat ayat yang ke-8. Filipi yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua apa saudara? Benar. Terus, Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. terus, semua yang Manis. terus, Sedap dan benar. semua yang disebut Kebajikan dan patut dipuji. Terus, pikirkanlah semuanya itu di otak kita, itu di pikiran kita. Yang walaupun memang tidak segampang seperti ini, tapi kita tetap mengupayakan. Godaan itu selalu datang, saudara. Haleluya. Saudara berkata mungkin begini, aku mau sabar. Tapi kapan nilai kesabaran itu betul-betul kita miliki? Ketika kita diuji. Roma 8 ayat 21. Roma yang ke-8 ayat yang ke-21. Haleluya. Roma yang ke-8 ayat yang ke-21. Puji nama Tuhan. Apa itu bunyinya, saudara? Ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Ayat 17. Apa itu bunyinya, saudara? Sebab Tuhan adalah roh. Terus, dan di mana ada roh Allah? Saudara percaya di mana-mana ada roh Tuhan, saudara? Halo? Dan apapun keadaan situasi kita, ada roh Allah. Dan di tempat ini ada roh Tuhan yang bersama dengan kita. Apapun situasi, apapun keadaan, pergumulan seberat apapun yang kita hadapi, aku percaya ada roh Allah. Pegang keyakinan ini, pegang kepercayaan ini. Artinya, kalau kita yakin ada Allah, kita pasti mengalami kemerdekaan. Bisa paham ini, saudara? Satu contoh begini, saudara. Indonesia sudah beberapa bulan ini, ya kan, mengalami situasi yang disebut virus corona ini, saudara. Udah berapa bulan ini, saudara? Seingat saya dari bulan Maret gitu ya. Maret sampai sekarang sudah hampir mau bulan September ini, saudara. Berarti kurang lebih setengah tahun.
Bagaimana awal-awal Maret sampai April, saudara, bagaimana peraturan, wah, di beberapa daerah kita pergi sampai di bandara-bandara, di terminal, di mana-mana begitu sepi, ya kan, saudara, terjadi di situasi kondisi itu. Maksudnya di mana Roh Allah. Aku percaya situasi ini tidak mempengaruhi Roh Allah kalau kita yakin. Amin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, sekalipun napas kita sudah mulai tersewot-sewot, saudara, nafas kita sudah mulai hilang, aku percaya Allah ada di sana. Itu pegang keyakinan ini. Nah, kalau itu kita pegang dan kita yakini, aku percaya Roh Allah akan memberi kemerdekaan. Artinya kita tidak saudara, pemahaman pengertian yang kita miliki tidak dikungkung oleh kondisi. Tapi aku percaya ada yang lebih lagi di atas dari segala. Itulah ada Tuhan di sana. Nah, kalau kita yakin ada Allah, ada rohnya Tuhan, nah kita ini merdeka. Bisa paham gak ini, saudara? Bisa nangkap gak ini maksud dari sebab Tuhan adalah roh. Karena Tuhan adalah roh, itu kan gak dibatasi tempat, saudara. Halo? Bisa ngerti gak nih, saudara? Roh itu kan, saudara tahu roh, apa itu roh, saudara? Kalau roh itu bisa diilustrasikan seperti angin. Saudara, angin bisa dibatasin nggak, saudara? Halo? Angin bisa dibatasin nggak? Nggak nih, aku mau tutup nih tangan saya begini, nggak ada angin. Bisa nggak ngomong begitu? Atau saudara ambil ember gitu, saudara tutup sampai saudara, biar nggak ada angin. Apa bisa begitu, saudara? Atau saudara pergi ke tengah laut begitu? Atau menyelam sampai masuk ke dalaman. Apa saudara bilang nggak ada angin di sana? Nah, kalau begitu kenapa bisa hidup ikan di situ? Bisa ngerti nggak nih, saudara? Saudara, cuman volume angin, asupan angin yang kita butuhkan beda dengan asupan angin yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di laut. Yang walaupun tetap ada juga angin di sana. Buktinya ada makhluk hidup di sana. Jadi roh Allah itu nanti tidak dibatasi oleh tempat, enggak. Roh Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Kalau kita paham dan mengerti bahwasanya Allah tidak dibatasi dengan keadaanku dan situasi yang aku hadapi, aku percaya dan aku pegang teguh janji itu yang dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita tidak diperbudak oleh pemahaman yang salah. Bisa ngerti ini, saudara? Ini yang kita coba renungkan dalam diri ini. Jadi dimanapun aku ada, situasi kondisi yang aku hadapi, apapun keadaanku, sekalipun aku sepertinya tidak memungkinkan, aku tahu ada roh Allah di sana. Dan kalau ada roh Allah, ada kemerdekaan. Tidak ada ikatan-ikatan pemahaman, ikatan pengertian. Jadi pemahaman kita tidak diikat dengan situasi. Halo, bisa paham gak ini, saudara? Saya coba kasih ilustrasi sederhana begini, saudara. Kenapa Abraham sudah menunggu Ishak itu 25 tahun? Dan kalaupun si Sarah mengandung, kalau logika sehat manusia tidak memungkinkan Sarah bisa hamil di usia 90 tahun. Itu kan zaman dulu. Secanggih apa? Nah, karena Alkitab nanti kita pelajari di kitab Roma yang keempat. Coba perhatikan, saudara, biar kita ngerti nanti kemerdekaan yang sesungguhnya yang
harus kita alami dalam kehidupan kita ini. Roma yang keempat, saudara, perhatikan di sana. Roma yang keempat, ayatnya yang ke-18, ya. Roma yang keempat, ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bisa ngerti nggak nih, saudara? Nggak ada dasar. Bagi kita begini, saudara, saya mau katakan, sekalipun tidak ada dasar dan alasan yang begitu sungguh-sungguh yang bisa masuk akal untuk meyakini Allahku yang sesungguhnya dalam keadaan ini. Nah, perhatikan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi Abraham menaruh perkataan Tuhan itu kelasnya di atas dari segala-galanya. Tidak menaruh di bawah karena persoalan. Jangan bilang begini, karena aku sudah tertekan, karena aku sudah mengalami masalah, berarti Allahku tidak mampu. Tidak demikian. Kita harus berkata, enggak. Aku tahu. Itu Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwasanya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Pegang ini. Amin atau amin, saudara. Biar kita paham nanti di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Halo. Jadi apapun keadaan kita, katakanlah ekonomiku morat-marit, katakanlah kesehatanku lagi terganggu, katakanlah pikiranku dan hatiku lagi galau. Tapi terhadap firman Allah, jangan remehkan, jangan turunkan nilai itu. Aku yakin, itu yang dikatakan di mana roh Allah, kita merdeka. Nah, perhatikan, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti. Allah berkata kepada Abraham, keluar dari Ur Kasdim, engkau akan di Kejadian yang ke-12, engkau keluar, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Umur 75 tahun. Ditunggu-tunggu. Ini perjalanan hidup toh. Dari janji yang Tuhan janjikan ditunggu sampai 13 tahun. Ternyata Sarah gak kuat. Maka saya bilang ibu-ibu harus kuat memberi topangan kepada suami. Haleluya, haleluya. Jadi makanya istri itu sebenarnya penopang. Ya kan? Saudara tahu penopang, saudara? Kalau penopang itu mana yang lebih kuat, penopang atau yang ditopang? Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, terus apa, saudara? Siapa itu? Siapa itu? Abraham tidak bimbang, karena malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia, ini yang dikatakan, ini roh Allah. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan di sana. Jadi kita tidak dikungkung. Itu maksudnya. Halo? Saya ajak jemaat-jemaat Tuhan. Makanya kita ini tidak digantung dari kondisi. Enggak. Kita ini masalah bukan karena nggak ada beras di rumah. Enggak. Jangan sampai begitu konsep pikirnya. Beras ada atau tidak ada, aku tetap memuji Tuhan. Amin atau amin nih, saudara? Itu konsep pikir kita. Itulah yang diperhitungkan Allah terhadap Abraham. Sehingga Abraham disebut apa, saudara? Bapak. Nah, buka Galatia itu, Galatia coba. Nanti inilah maksudnya Tuhan, saudara. Galatia 3 ayatnya yang ke-14. Galatia 3:14. Galatia 3:14. Nah, kita baca 2-3 ya. Yesus Kristus telah supaya di dalam Dia sampai sehingga amin atau amin ya, saudara? Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, tidak sekedar Abraham yang alami, tapi kita yang percaya kepada Yesus. Tapi pakai konsep cara berpikir ini, pakai level pemahaman Abraham dalam diri kita. Di mana roh Allah ada, aku tahu ada kemerdekaan yang sesungguhnya di sana. Kalau kita hidup dalam kemerdekaan, aku percaya
kita akan mengalami kebenaran demi kebenaran, berkat demi berkat, pertolongan demi pertolongan, penyingkapan demi penyingkapan. Jadi bagi orang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh memahami dia sudah merdeka, tidak ada pintu yang tertutup bagi dia. Haleluya. Tidak ada jalan buntu bagi dia. Tidak ada persoalan atau masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Kalau kita memakai konsep ini yang saya pegang dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan berkecil hati, jangan minder. Yakinlah kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kita akan menikmati apa yang ada di tengah bangsa Indonesia ini. Indonesia kaya. Amin atau amin ini saudara. Sampai lagunya siapa itu? Si Kus Plus. Ya kan saudara? Saudara lempar kayu, itu bisa jadi tanaman. Apapun yang Anda lempar dan tanam itu selalu akan menghasilkan. Itulah saking kayanya Indonesia. Apalagi lah kita di dalam Tuhan. Apa yang engkau lempar, apa yang engkau tabur, apa yang engkau lakukan, aku percaya dengan prinsip yang apa Tuhan tanamkan, akan itu jadi berkat dalam hidup kita. Itu sebabnya belajar tetap terus yakin akan kemerdekaan ini. Alami terus apa yang Tuhan janjikan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita alami kemerdekaan ini dengan susah payah yang sudah dikerjakan di dalam Yesus. Kita isi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, dan aku tahu Allah sangat konsen kepada orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kitalah yang sudah dimerdekakan itu. Aku percaya janji Allah. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar apa yang Tuhan sampaikan. Kami belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Nilai dari kemerdekaan itu adalah nilai Roh Allah yang ada di dalam hidup ini. Karena di mana ada Roh Allah, ada Roh Tuhan, di sana pasti ada kemerdekaan. Berkatilah firman Allah, berkati firman Tuhan. Kami sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Artinya kami sudah terima kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Tapi nilai kami tangkap kesempatan yang berbahagia ini. Berkatilah sidang jemaat ini. Yakinkan hati dan pikiran kami. Kami mengalami kuasa kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan pesan-pesan ini. Khususnya kami umat-Mu. Khususnya bagi setiap rekan-rekan kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat, umat-umat-Mu yang boleh menyaksikan setiap tayangan-tayangan daripada pemberitaan firman Allah. Apapun keadaan, Engkau yang mengunjungi mereka. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa-Mu akan memerdekakan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama. Kami terima kemenangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.